Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya akan presentasikan rencana aktualisasi saya. Berikut adalah profil saya sebagai penulis. Saya bernama Apoteker Sausan Sakinah, memiliki jabatan PFM Pengawas Farmasi dan Makanan di BB POM di Banda Aceh. Adapun mentor yang membimbing saya adalah Bu Naila SSI Apoteker, dan coach yang juga membimbing saya adalah Bapak Dr. Insinyur Bambang Subagio MSI. Berikut adalah tahapan penyajian dari presentasi saya. Dimulai dari pendahuluan. Adapun latar belakang dari penulisan rencana aktualisasi ini yang pertama adalah terkait ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian, efektivitas pengawasan obat dan makanan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Kemudian terkait dengan KIE atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang berupa pembinaan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah masyarakat, di mana diharapkan membentuk perilaku dan awareness terkait produk yang beredar di sekitar masyarakat. Adapun tujuan rencana aktualisasi ini adalah yang pertama melakukan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yang kedua menyelesaikan isu yang terdapat di instansi dengan ruang lingkup penyelesaian isu yang terdapat di BB POM Banda Aceh, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Selanjutnya gambaran umum organisasi. Berikut adalah profil instansi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Visi dari BB POM adalah obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan rencana aktualisasi saya ini berkaitan langsung dengan misi nomor 1, yaitu membangun SDM unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. Nilai-nilai organisasi BPOM yang disingkat PIKIR adalah profesional, integritas, kredibilitas, kerjasama tim, inovatif, dan responsif. Berikut gambaran BB POM di Banda Aceh, yang mana merupakan unit pelaksanaan teknis dari BPOM di Provinsi Aceh. Struktur organisasi di BB POM Banda Aceh adalah sebagai berikut, di mana saya ditempatkan di seksi inspeksi. Tugas dan jabatan PFM pertama, pengawas farmasi dan makanan berdasarkan Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah analisis isu. Adapun isu yang teridentifikasi di BB POM Banda Aceh yang pertama, ketersediaan kendaraan dinas untuk perjalanan dinas substansi pemeriksaan yang sering tidak tersedia. Kondisi saat ini akibat berbenturan dengan agenda perjalanan dinas substansi infokom dan substansi penindakan, sehingga sering tidak tersedia untuk pemeriksaan, di mana kondisi yang diharapkan adalah adanya koordinasi yang jelas antar subkelompok dalam penggunaan kendaraan dinas dan adanya penambahan kendaraan dinas guna memperlancar urusan terkait perjalanan dinas. Kemudian yang kedua adalah belum adanya aplikasi absensi acara dan hanya mengandalkan Google Form, di mana kondisi saat ini absensi tidak memuat tanda tangan peserta dan membutuhkan waktu untuk membuat absen sebelum acara. Kondisi yang diharapkan adalah absensi dapat memuat tanda tangan peserta dan dapat mempersingkat waktu untuk membuat absen sebelum acara. Isu yang ketiga adalah belum adanya digitalisasi untuk penyimpanan surat perjalanan dinas subkelompok pemeriksaan, di mana kondisi saat ini berkas masih disimpan dalam bentuk hard copy. Berkas ini memakan sangat banyak tempat. Pada saat dibutuhkan menyulitkan pencarian karena harus membuka map berkas satu persatu. Adapun yang diharapkan adanya media penyimpanan soft file dari berkas-berkas tersebut, file di scan, kemudian diunggah dalam media penyimpanan cloud, sehingga menghemat tempat penyimpanan dan memudahkan pencarian.
Isu yang keempat yaitu belum adanya buku tamu elektronik, di mana buku tamu masih manual yang mana membutuhkan waktu untuk memindahkan data. Diharapkan segala daftar hadir dapat dibuat dalam bentuk digital sehingga memudahkan dan mempersingkat proses pemindahan data. Kemudian isu yang kelima adalah kurang efektifnya pembinaan pasca inspeksi sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, dan pangan atau OTKP. Kondisi saat ini adalah KIE kepada masyarakat hanya sebatas pemberitahuan langsung secara verbal dan pertinggal berita acara hasil inspeksi. Tidak ada pertinggal berupa informasi tertulis yang dapat dilihat banyak orang seperti bentuk infografis. Diharapkan adanya pertinggal setelah dilaksanakannya inspeksi OTKP berupa infografis yang dapat dilihat oleh masyarakat luas. Lalu dilakukan penetapan isu metode APKL, di mana A adalah aktual, P problematik, K khalayak, dan L layak. Dari identifikasi tersebut diberikan skor 1-5, di mana 1 jika tidak berpengaruh, 2 jika kurang berpengaruh, 3 jika cukup berpengaruh, 4 jika berpengaruh, dan 5 jika sangat berpengaruh terhadap kriteria-kriteria dari isu tersebut. Dari penetapan isu itu didapatlah 3 isu dengan nilai APKL tertinggi yang diurutkan. 3 isu dengan nilai tertinggi pada APKL kemudian dilakukan penapisan isu dengan metode USG, di mana U itu berarti urgent, S itu seriousness, dan G itu growth. Nah, dari metode USG diberikan skor 1-5, di mana 1 itu tidak berdampak pada parameter, 2 itu kurang berdampak terhadap parameter USG, 3 itu cukup berdampak, 4 itu berdampak, dan 5 itu sangat berdampak pada parameter USG. Nah, dari penapisan USG ini didapatkanlah isu dengan peringkat tertinggi dengan jumlah nilai tertinggi juga, peringkat 1, yaitu kurang efektifnya pembinaan pasca inspeksi sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, dan pangan atau OTKP. Selanjutnya, setelah didapat prioritas isu untuk diselesaikan, akan dilanjutkan dengan penyebab isu. Terdapat 4 garis besar yang menyebabkan isu ini muncul. Yang pertama adalah SDM, di mana kurangnya pemahaman masyarakat, ketidakpedulian masyarakat, dan tidak adanya kesadaran pemilik sarana distribusi untuk mengedukasi konsumen. Kemudian untuk akses menuju sarana, yaitu sarana jauh dari BBPOM dan sarana berada di daerah terpencil. Untuk jumlah, kurangnya jumlah petugas inspeksi dan jumlah sarana yang harus diinspeksi sangatlah banyak. Untuk waktu inspeksi yang relatif singkat dan waktu konsumen yang untuk berada di sarana juga relatif singkat. Dari keempat garis besar penyebab isu ini, penulis memfokuskan penyelesaian isu bagian SDM. Adapun gagasan solusi dari isu tersebut adalah pembuatan suatu metode pembinaan dengan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE yang dilaksanakan oleh substansi pemeriksaan menggunakan media edukasi yang dapat disebarkan dan dilihat dengan mudah serta dapat dipahami dengan mudah oleh segala kalangan masyarakat. Adapun target dari capaian gagasan ini adalah meningkatkan kesadaran pemilik sarana distribusi untuk mengedukasi konsumen, meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman. Dampak jika isu diselesaikan secara internal, dampaknya adalah meningkatkan efektivitas pembinaan, menambah data dukung bentuk pembinaan yang diberikan oleh substansi pemeriksaan, dan memperluas cangkupan KIE serta membentuk kolaborasi yang baik dengan subkelompok Infocom. Dampak eksternalnya, meningkatkan kesadaran pemilik sarana, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan kepedulian masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman. Dampak jika isu tidak diselesaikan secara internal, kurangnya data dukung bentuk pembinaan, kurang luasnya cakupan KIE, dan kurangnya bentuk kolaborasi dengan subkelompok Infocom. Untuk dampak eksternal, tidak terbentuknya kesadaran pemilik sarana distribusi OTKP, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman, dan tidak terbentuknya kepedulian masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman. Dari semua analisis tersebut, kemudian dibentuklah sebuah rancangan aktualisasi dengan judul Pembuatan Media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi atau KIE
untuk mengakomodasi pembinaan saat melakukan inspeksi rutin sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, dan pangan atau OTKP di BB POM Banda Aceh. Tahapan dari rencana aktualisasi yang pertama, melapor dan berdiskusi dengan mentor. Yang kedua, studi literatur terkait pembinaan. Yang ketiga, menentukan media dan konten pembinaan. Yang keempat, memetakan target inspeksi OTKP. Yang kelima, mendiskusikan kepada mentor hasil analisis lanjutan. Yang keenam, realisasi pembinaan pada OTKP. Dan yang ketujuh adalah evaluasi keefektifan program. Berikut adalah breakdown dari jadwal rencana pelaksanaan aktualisasi yang dibuat per hari dari Agustus sampai September. Matriks dari tahapan kegiatan tersebut, yang pertama, melapor dan berdiskusi dengan mentor, di mana tahapan kegiatannya adalah menjadwalkan waktu dan meminta arahan dengan output hasil sebagai berikut. Manfaat atau sub-output meningkatkan kemampuan komunikasi, musyawarah, dan kerjasama. Kaitannya dengan materi pelatihan yaitu akuntabilitas, kolaboratif, dan harmonis. Dan ini berkaitan langsung dengan misi BPOM nomor 1 dan terkait dengan penguatan nilai organisasi yaitu profesional, integritas, dan kerjasama tim. Untuk matriks kegiatan tahap 2 yaitu studi literatur terkait pembinaan, tahapan kegiatannya mengumpulkan informasi mengenai KIE dan mengumpulkan informasi terkait media publikasi dengan output hasil catatan informasi. Sub-output atau manfaat meningkatkan kompetensi dan kemampuan digital literasi terkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu kompeten, akuntabel, dan adaptif. Kemudian kontribusi itu terhadap misi BPOM nomor 1 dengan nilai organisasi, profesional, kredibilitas, dan inovatif. Untuk tahapan yang ketiga yaitu menentukan media dan konten pembinaan, itu tahapan kegiatannya adalah menentukan media KIE dan menentukan desain konten. Dengan output hasil media dan desain konten, sub-outputnya untuk meningkatkan kompetensi literasi digital, terutama digital skill, dan ini berkaitan dengan berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Juga terkait dengan misi BPOM nomor 1 dan budaya, integritas, serta inovatif. Untuk tahapan kegiatan 4 yang memetakan target inspeksi OTKP, yaitu menentukan target inspeksi sarana dan membuat surat tugas inspeksi dengan output hasil target inspeksi sarana dan surat tugas. Sub-outputnya adalah meningkatkan kompetensi terkait analisis risiko isu dengan keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu kompeten, akuntabel, dan adaptif berkaitan dengan misi BPOM nomor 3 dan nilai profesional serta integritas. Kemudian tahap kegiatan 5 yaitu mendiskusikan kepada mentor atau atasan hasil analisis lanjutan. Itu tahapan kegiatannya adalah menjadwalkan waktu diskusi dengan mentor dan minta arahan dan saran atas analisis lanjutan. Outputnya adalah fiksasi metode pembinaan dan dokumentasi diskusi. Sub-output meningkatkan kemampuan komunikasi, musyawarah, dan bekerja sama. Kemudian berkaitan dengan nilai akuntabilitas, kolaboratif, harmonis. Berkaitan dengan misi BPOM nomor 1 dan nilai budaya, profesional, integritas, serta kerja sama tim. Selanjutnya kegiatan nomor 6 yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi KIE saat melakukan inspeksi rutin pada sarana distribusi OTKP, di mana tahapan kegiatannya melakukan pembinaan komunikasi KIE dan melakukan dokumentasi saat membuat laporan hasil rencana aktualisasi. Dengan output hasil terlaksananya pembinaan KIE dan dokumentasi atau laporan hasil realisasi rencana aktualisasi. Sub-output meningkatkan kemampuan komunikasi dan dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat melalui KIE. Disinilah muncul inovasinya, di mana peningkatan efektivitas pembinaan. Keterkaitannya dengan berakhlak adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis, kemudian berkaitan langsung dengan misi BPOM nomor 1 dan nilai profesional serta kerjasama tim. Untuk yang ketujuh, yang terakhir itu adalah evaluasi keefektifan program, di mana tahapan kegiatannya adalah melakukan evaluasi keefektifan program dengan metode SWOT, di mana SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, dan threat.
dengan manfaat untuk meningkatkan kemampuan pengembangan evaluasi isu menggunakan metode SWOT, berkaitan dengan berakhlak yang akuntabilitas, kontribusi terhadap misi BPOM nomor 4, dan berkaitan dengan nilai pikir responsif. Adapun antisipasi kendala adalah secara internal potensinya jumlah infografis yang dibuat tidak cukup sehingga dasar lain tidak mendapatkan informasi tersebut. Dengan mitigasi kendala, persiapkan infografis melebihi target inspeksi sarana, jaga dan simpan dengan baik agar tidak rusak ataupun hilang. Untuk eksternal, pemilik sarana yang tidak kooperatif, mitigasi kendalanya adalah tenangkan diri dan kelola emosi dengan baik, kemudian sampaikan kembali maksud dengan baik agar pemilik sarana dapat menerima. Berikut adalah penutup dari presentasi saya. Kesimpulan yang diambil adalah terdapat beberapa isu di mana setelah dianalisis, isu yang menjadi prioritas untuk diselesaikan adalah terkait kurang efektifnya pembinaan pasca inspeksi sarana distribusi OTKP. Kemudian gagasan yang dirumuskan untuk mengatasi isu adalah pembuatan media komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mengakomodasi pembinaan saat melakukan inspeksi rutin sarana distribusi OTKP. Kemudian rancangan aktualisasi ini terdiri dari 7 tahapan kegiatan. Ketujuh tahapan kegiatan aktualisasi tersebut dilaksanakan pada jangka waktu 3 Agustus sampai 26 September tahun 2022. Adapun saran dari rencana aktualisasi ini adalah agar rencana aktualisasi ini dilaksanakan dengan sebenar-benarnya dan segera mengantisipasi apabila terdapat kendala. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.